Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah diperjumpakan lagi kita pada kajian kali ini. Kita masih terus progres melanjutkan kajian pada bab pembaca Al-Quran. Pada kajian yang lalu kita telah menyelesaikan 6 sikap batin dalam membaca Al-Quran. Dan pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kembali pada sikap batin yang ke-7 hingga ke-10. Sahabat sekalian, sikap batin dalam membaca Al-Quran yang ke-10 adalah taksis, yaitu menyadari bahwa dirinya lah sasaran kitab atau pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran. Apabila ia mendengar suatu perintah atau larangan, maka ia memahami bahwa dirinya lah yang diperintahkan dan dilarang itu. Begitu pula jika ia mendengar janji dan ancaman. Apabila ia mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu dan para nabi, maka ia mengetahui bahwa kisah-kisah itu tidak dimaksudkan sebagai bahan cerita semata, melainkan untuk diambil pelajarannya dan bekal-bekal yang diperlukan. Setiap kisah yang dituturkan di dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajarannya oleh Nabi SAW dan umatnya. Oleh sebab itulah Allah berfirman yang artinya, yang dengannya kami teguhkan hatimu, surah Hud ayat 120. Hendaknya seorang hamba meyakini bahwa Allah meneguhkan hatinya dengan kisah para nabi, kesabaran mereka terhadap penderitaan yang mereka alami, dan keteguhan mereka dalam membela agama Allah. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari hal ini, sedangkan Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tetapi sebagai penawar, petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi alam semesta. Oleh karena itu, Allah memerintahkan semua hamba untuk mensyukuri nikmat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Surah Al-Baqarah ayat 231. Begitu juga di ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan asbab diturunkannya Al-Quran tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan pada beberapa ayat. Yang pertama yaitu surah Al-Anbiya ayat 10, yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Surah Al-Anbiya ayat 10. Kemudian lagi di surah An-Nahl, yang artinya, dan kami berikan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Surah An-Nahl ayat 44. Selanjutnya yaitu surah Muhammad ayat 3, yang artinya, demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Surah Muhammad ayat 3. Dan selanjutnya lagi surah Al-Jasiyah ayat 20, yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kamu yang meyakini. Surah Al-Jasiyah ayat 20. Dan selanjutnya lagi surah Al-Imran ayat 138, yang artinya, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 138. Apabila kitab ditunjukkan kepada semua orang, maka meliputi pribadi-pribadi, termasuk seorang pembaca di dalamnya. Oleh karena itulah, hendaklah dalam membaca dia menyadari bahwa ia adalah dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Surah Al-An'am ayat 19. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, barang siapa yang Al-Quran telah sampai kepadanya, maka seakan-akan ia diajak bicara oleh Allah. Jika ia menyadari itu, maka ia tidak menjadikan pelajaran Al-Quran hanya sebagai rutinitasnya,
melainkan akan membacanya sebagaimana seorang budak membaca surah dari tuannya untuk ia renungkan dan berbuat sesuai isinya. Oleh sebab itulah, sebagian ulama berkata, Al-Quran ini adalah surah-surah yang datang dari Tuhan kita dengan segala janjinya. Kita mentadaburinya dalam sholat, merenungkannya di tempat-tempat sepi, dan melaksanakannya dalam berbagai bentuk ketaatan. Malik bin Dinar berkata, apakah tanaman Al-Quran di dalam hati kalian, wahai ahli Quran? Sesungguhnya Al-Quran penyubur bagi orang mukmin, sebagaimana air hujan menjadi penyubur tanah. Qatadah berkata, seseorang yang tidak duduk menekuni Al-Quran ini, kecuali ia akan bangkit dengan merasakan tambahan atau kekurangan pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Sahabat sekalian, selanjutnya adalah sikap batin yang ke-8, yaitu tatsur. Tatsur adalah hatinya terpengaruh dengan beragam kesan sesuai dengan beragam ayat yang dihayatinya, sesuai dengan pemahaman yang dicapainya. Begitulah keadaan dan perasaan hatinya, baik itu rasa sedih, takut, harap maupun yang lainnya. Apabila ma'rifatnya atau pengetahuannya sempurna, maka rasa takutlah yang menguasai hatinya, karena sangat mendominasi ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak ada penyebutan ampunan dan rahmat kecuali dibarengi dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh seorang arif, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun. Kemudian diikuti oleh 4 syarat, yaitu yang artinya bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Surah Taha ayat 82. Juga seperti firman-Nya yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mencapai kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. Allah menyebutkan 4 syarat dalam surat ini, dan ketika meringkasnya Allah menyebutkan syarat yang umum, yaitu bagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Kebaikan atau ihsan mencakup banyak hal. Seperti itulah orang yang mengkaji Al-Quran dari awal hingga akhir. Orang yang memahami hal itu pantas jika selalu berada dalam keadaan sedih dan cemas. Oleh karena itu Al-Hasan berkata, demi Allah, pada hari ini tidaklah seorang hamba membaca Al-Quran dengan mengimaninya, kecuali ia akan banyak bersedih, sedikit rasa gembiranya, banyak menangis, sedikit tertawa, banyak bekerja, dan sedikit beristirahat. Wahib bin Alwar berkata, kami memperhatikan hadis-hadis dan nasihat-nasihat ini, tetapi kami tidak dapati sesuatu yang lebih memperhalus hati dan lebih mudah mendatangkan kesedihan selain dari membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Terpengaruhnya hamba dengan bacaan Al-Quran adalah dengan menghayati ayat yang dibacanya. Misalnya ketika membaca ancaman dan pembatasan ampunan dengan beberapa syarat, ia merasa lemas karena saking takutnya, seakan-akan dia nyaris mati. Ketika membaca ayat rahmat dan ampunan, ia amat gembira seakan-akan nyaris terbang. Ketika disebutkan Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, ia menundukkan kepala seraya meresapi. Ketika orang-orang kafir mengatakan sesuatu yang mustahil bagi Allah, seperti perkataan mereka bahwa Allah mempunyai anak dan istri, maka ia merendahkan suaranya, mengingkari dalam batinnya karena sangat malu dengan perkataan mereka yang buruk itu. Ketika disebutkan gambaran surga, ia bersemangat dengan batinnya karena sangat rindu kepadanya. Ketika disebutkan gambaran neraka, tubuhnya bergetar karena sangat takut kepadanya. Suatu saat Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud,
bacakanlah kepada aku. Abdullah bin Mas'ud berkata, kemudian aku mulai membaca surah An-Nisa, dan ketika aku telah sampai kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang-orang yang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu atau Muhammad sebagai saksi atau mereka itu sebagai umatmu. Surah An-Nisa ayat 41. Aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata, lalu berkata, sekarang cukuplah. Hal itu terjadi karena hati tenggelam dalam penyaksian keadaan itu di antara orang-orang yang takut pada Allah. Ada yang jatuh pingsan ketika membaca ayat-ayat ancaman. Ada juga yang mati karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kenyataan seperti ini membuktikan bahwa ia tidak sekedar meniru kalamnya jika seseorang berucap sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Yang artinya, sesungguhnya aku takut dari siksa hari yang benar, hari kiamat, jika aku mendurhakakan Tuhanku. Surah Az-Zumar ayat 13. Jika dia tidak merasa takut, maka ia cuma sekedar meniru kalamnya jika ia berucap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Tetapi dia tidak bertawakal dan bertaubat, maka ia cuma menirukan. Dan kemudian lagi sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami sungguh-sungguh bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan. Surah Ibrahim ayat 12. Seharusnya dengan membaca ayat ini dia bersabar atau berusaha keras untuk bersabar agar tercapai manisnya membaca Al-Quran. Jika ia tidak memiliki sifat-sifat itu dan hatinya tidak berada di antara kondisi-kondisi seperti itu, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari membaca ayat tersebut, kecuali hanya gerakan lisan, dan ia dilaknati. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 18. Dan kemudian pada surah Ashab ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Dan di ayat selanjutnya yaitu surah Al-Anbiya ayat 1 yang artinya, mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dariku. Dan selanjutnya lagi pada surah An-Najm ayat 29 yang artinya, maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Dan lagi selanjutnya pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di samping mendapatkan laknat, ia juga termasuk ke dalam kategori firman Allah sebagai berikut yang artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali dengan bohong belaka. Surah Al-Baqarah ayat 78. Dalam hal ini ia sekedar membaca, juga termasuk ke dalam kategori firman Allah yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda atau kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melalui sedang mereka berpaling darinya. Surah Yusuf ayat 105. Karena Al-Quran ini adalah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Jika ia melewati tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran, namun ia tidak terpengaruh sama sekali, maka ia adalah orang yang berpaling dari tanda-tanda itu. Perumpamaannya adalah seperti orang yang bermaksiat namun dia membaca Al-Quran dan berulang kali. Adalah seperti orang yang membaca surat dari raja berulang kali setiap hari, padahal sang raja mengirim surat kepadanya agar ia membangun kerajaannya, tetapi ia justru sibuk menghancurkannya dan sekedar membaca surat itu tanpa menjalankan perintah raja.
Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran adalah orang yang dimaksudkan dalam firman Allah, yang artinya lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Surah Al-Imran ayat 187. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran selagi hati-hati kalian bersatu padanya dan kulit-kulit kalian halus terhadapnya. Apabila kalian berselisih, maka janganlah kalian membacanya. Dalam sebagian riwayat, apabila kalian berselisih, maka berdirilah meninggalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Seorang qari berkata, aku membaca Al-Quran kepada seorang guruku, kemudian aku kembali untuk membacanya lagi. Lalu guruku menegurku seraya berkata, engkau menjadikan Al-Quran sebagai amal perbuatan kepadaku. Pergilah dan bacakanlah kepada Allah. Lihatlah apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Begitulah kesibukan ahli Al-Quran ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Tugas lisan adalah membetulkan huruf dengan tartil. Tugas akal adalah menafsirkan maknanya. Dan tugas hati adalah mengambil pelajarannya dan menghayati perintah dan larangannya. Jadi lisan membaca, akal menerjemahkan, dan hati mengambil pelajarannya. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada sikap batin yang ke-9, yaitu taraki. Taraki ini yaitu meningkatkan penghayatan sampai kepada tingkat mendengarkan Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirinya. Karena tingkatan bacaan Al-Quran tersebut ada 3. Tingkatan yang terendah adalah yaitu seorang hamba merasakan seolah-olah ia membaca Al-Quran kepada Allah di hadapannya, sementara Allah melihat dan mendengarkannya, sehingga dengan perasaan seperti ini ia dalam keadaan memohon, merayu, merendahkan diri dan berdoa. Kemudian lagi tingkatan yang kedua yaitu menyaksikan dengan hati seakan-akan Allah melihatnya, berbicara kepadanya dengan berbagai taufiknya, membisikkan kepadanya dengan berbagai nikmat dan kebaikannya, sehingga ia berada dalam keadaan malu, takzim, menyimak dan memahami. Kemudian lagi tingkatan yang ketiga adalah melihat, yaitu mutaklim, yaitu zat yang berfirman pada setiap kalam atau firman yang dibacanya, dan melihat sifat-sifatnya pada kalimat-kalimat yang ada, sehingga ia tidak lagi melihat dirinya dan bacaannya juga tidak melihat keterkaitan pemberian nikmat kepadanya, bahwa ia merupakan orang yang diberi nikmat, tetapi perhatiannya terfokus hanya kepada mutakalim. Pikirannya tertambat kepada Allah, seakan hanyut dalam menyaksikan mutakalim sehingga tidak memperhatikan selain Allah. Ini merupakan tingkatan muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan orang sebelumnya adalah tingkatan ashabul yamin. Selain tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan orang-orang yang lalai. Mengenai derajat tertinggi, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq berkata, demi Allah, sungguh Allah telah menampakkan diri kepada makhluknya, tetapi mereka tidak melihatnya. Ketika beliau ditanya tentang keadaan yang pernah dialaminya dalam salat hingga ia jatuh pingsan, ia menjawab, aku terus mengulang suatu ayat pada hatiku sampai seakan-akan aku mendengar ayat itu dari mutakallim atau Allah langsung, sehingga tubuhku tidak berdaya menyaksikan kekuasaannya. Dalam tingkatan seperti ini, kemanisan dan kelezatan munajat sangat terasa. Oleh karena itu, sebagian kaum bijak berkata, dahulu aku membaca Al-Quran tetapi tidak merasakan manisnya sampai aku membacanya seakan-akan aku mendengarkan Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat. Kemudian aku beralih ke tingkatan lebih tinggi, yaitu aku membacanya seakan-akan aku mendengarkan Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberikan kedudukan yang tertinggi sehingga aku sekarang mendengarkannya dari mutakallim atau Allah langsung.
Saat itulah aku mendapatkan kenikmatan dan kelezatan tak terhingga. Utsman dan Huzaifah radhiyallahu an berkata, apabila hati bersih, niscaya hati itu tidak pernah merasa kenyang atau puas dari membaca Al-Quran. Mereka mengatakan seperti itu karena dengan kebersihanlah hati akan naik ke tingkatan menyaksikan mutakallim pada kalam yang dibacanya. Oleh karena itu, Sabit Al-Banani berkata, aku berjuang menghayati Al-Quran selama 20 tahun dan aku merasakan kenikmatannya selama 20 tahun. Dengan hanya menyaksikan mutakallim tanpa selain Allah, seseorang hamba berarti telah melaksanakan firman Allah yang artinya, maka berlarilah kamu kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 50. Dan juga firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Surah Az-Zariyat ayat 51. Setiap hal selain Allah yang dipandang oleh seorang hamba, maka pandangannya terhadap sesuatu itu mengandung kemusyrikan tersembunyi. Kemudian selanjutnya yaitu adab batin yang ke-10 yang terakhir, yaitu tabarri, yaitu melepaskan diri dari daya dan kekuatan dan tidak memandang diri dengan pemandangan ridha dan penyucian apabila ia membaca ayat-ayat janji dan pujian bagi orang-orang saleh, maka ia tidak menyaksikan dirinya ketika itu, melainkan menyaksikan orang-orang yang yakin dan sidikin, atau orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Lalu ia berhias dari memperbaiki diri hingga Allah memasukkannya ke dalam golongan mereka apabila ia membaca ayat-ayat kecaman dan celaan bagi orang-orang yang durhaka dan lalai. Ia menyaksikan dirinya berada di sana dan ia merasa dirinya lah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat itu karena saking takut dan cemas. Oleh karena itu Ibnu Umar berdoa, ya Allah, aku memohon ampunanmu karena kezaliman dan kekufuranku. Lalu ia ditanya, kezaliman ini atau kami sudah mengerti, tapi apakah kekufuran yang kau maksudkan? Maka ia membacakan firman Allah yang artinya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Surah Ibrahim ayat 34. Yusuf bin Asbat ditanya, apabila engkau membaca Al-Quran, doa apa yang engkau panjatkan? Ia menjawab, doa yang biasa aku panjatkan yaitu aku memohon ampun kepada Allah atas kesembronoanku sebanyak 70 kali. Apabila ia menilai dirinya masih banyak memiliki kekurangan dalam membaca Al-Quran, maka penilaiannya itu merupakan sebab kedekatannya kepada Allah. Jika ia menyaksikan kejauhan dalam kedekatan, merasakan jauh atau merasakan jauh padahal dekat, maka ia akan mudah merasa takut sehingga perasaan takut itu akan membawanya ke derajat kedekatan yang lebih tinggi. Barang siapa menyaksikan kedekatan dalam kejauhan atau merasa dekat padahal jauh, maka ia tertipu dengan rasa aman yang akan membawanya ke derajat kejauhan yang lebih rendah. Jika ia memandang dirinya dengan pemandangan ridha atau merasa dirinya sudah cukup, maka ia terhalang oleh dirinya sendiri. Jika dalam bacaannya ia sudah tidak menoleh kepada dirinya dan yang disaksikan hanyalah Allah, maka rahasia sebagai kegaiban akan terungkap. Hal itu karena kalam Allah meliputi hal yang mudah, lembut, keras, harapan, dan ancaman sesuai dengan sifat-sifatnya, yang diantaranya adalah rahmat, lemah lembut, balasan, dan siksaan. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita tentang adab batin dalam membaca Al-Quran tersebut. Semoga kajian ini membawa manfaat yang banyak bagi kita semua, dan juga semoga Allah meridhai kajian kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya.
dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.